Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Kinggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Kinggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum dan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Wahyu Lestari MPD, dan Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD, dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang kata. Ini peta konsep yang sudah saya buat. Nah, jadi kita mulai ya. Definisi kata. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu apa itu definisi kata. Kata adalah suatu bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata-kata yang terbentuk dari gabungan huruf atau gabungan morfem atau gabungan huruf dengan morfem baru kita akui sebagai kata bila bentuk ini mempunyai makna. Jadi itu bisa disebut kata jika susunan tersebut memiliki suatu makna, maka itu bisa disebut sebagai kata. Nah, apa saja pembagian dari kelas kata dalam bahasa Indonesia? Kita akan bahas satu persatu. Ini dia, ada 14 macam pembagian kata. Yang pertama yaitu verba. Secara sintaksis, sebuah satuan gramatikal dapat diketahui berkategori verba dari perilakunya dalam satuan yang lebih besar. Jadi sebuah kata dapat dikatakan berkategori verba hanya dari perilakuannya dalam frase. Contohnya, verba dasar itu seperti makan, minum, pergi, pulang, dan tidur. Nah, yang kedua yaitu adjektiva. Adjektiva adalah kategori yang ditandai oleh kemungkinannya untuk bergabung dengan partikel tidak, mendampingi nomina, didampingi partikel seperti lebih, sangat, agak, mempunyai ciri-ciri morfologis, dibentuk dengan nomina dengan konfiks ke an. Nah, contoh adjektiva dasar itu seperti agung, bahagia, canggung, disiplin, dan lain-lain. Nah, untuk yang ketiga yaitu nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seorang tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Jadi nomina itu untuk menunjukkan suatu benda. Misalkan itu benda konkret atau benda yang bisa kita lihat dengan mata indera, misalkan buku, pensil, garis, atau dan lain-lain. Untuk yang keempat yaitu promina. Promina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya adalah saya, kapan, nya, ini. Misalkan kata ganti buat aku itu saya gitu. Kata ganti waktu itu kapan, seperti itu. Untuk yang kelima yaitu numerelia atau kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau jumlah kumpulan atau urutan tempat dari nama-nama benda. Kata bilangan utama yaitu 1, 2, 3, 4, 100, 1000, dan sebagainya. Untuk yang keenam yaitu adverbia. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja, dan adjektiva atau kata sifat yang bukan nomina atau kata benda. Nomina itu kata benda. Dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan seperti adverbia tunggal terbagi menjadi dua, yaitu kata dasar. Contohnya itu baik sekali anak itu, seperti itu.
Untuk yang ketujuh yaitu interrogativa. Interrogativa adalah kategori dalam kalimat interrogativa yang berfungsi menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara. Contoh dari interrogativa dasar yaitu apa, bila, bukan, kapan, mana, dan masa. Seperti itu. Untuk yang kedelapan yaitu demonstrativa, kata tunjuk atau kata tunjuk. Demonstrativa itu kata tunjuk. Kata tunjuk adalah kata yang dipakai untuk menunjuk atau menandai orang atau benda secara khusus. Kata tunjuk dapat dibedakan. Kata tunjuk dasar yaitu itu atau ini, itu kata tunjuk dasar. Untuk yang selanjutnya nomor 9 yaitu artikula. Artikula atau kata sandang adalah kata yang menentukan atau membatasi kata benda. Kata sandang umumnya terletak di depan sebelum kata benda. Kata sandang berupa partikel, jadi tidak dapat berafiksasi atau diberi imbuhan. Nah, untuk yang ke-10 yaitu preposisi. Preposisi adalah kategori yang terletak di depan kategori lain, terutama nomina, sehingga terbentuk frasa ekosentris direktif. Ada dua jenis. Contoh dari preposisi yang berupa kata dasar yaitu takut akan kegelapan. Nah, yang jadi preposisi yaitu akannya, kata akan. Untuk yang ke-11 yaitu konjungsi. Konjungsi adalah suatu kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua buah klausa, kalimat, paragraf, atau lebih. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa macam konjungsi yang ditemukan, antara lain konjungsi antara klausa, antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Nah, selanjutnya yaitu nomor 12, kategori fatis. Fatis adalah kelas yang bertugas melalui, mempertahankan, dan mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan pendengar. Biasanya terdapat dalam konteks dialog. Itu untuk kategori fatis. Nah, untuk selanjutnya nomor 13 yaitu interjeksi. Pengertian interjeksi merupakan kata seru yang mengungkapkan isi hati dari si pembicara. Misalkan mengungkapkan rasa jijik seperti bah, cih, cis, ih, dan idih. Itu untuk interjeksi. Dan yang terakhir atau yang nomor 14 yaitu partikel. Partikel sebenarnya bermakna unsur-unsur kecil dari suatu benda, analog dengan makna tersebut. Unsur kecil dalam bahasa, kecuali yang jelas satuan bentuknya disebut partikel. Nah, partikel itu mungkin bagian terkecil dari bahasa. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.